Barang siapa yang meremehkan, yang merendahkan ahlihi, keluarganya, keluarga intinya, dalam hal ini adalah zaujatihi, dalam hal ini adalah istrinya, pasangan hidupnya, khasira tibal ma'isyah, dia akan hilang, dia akan rugi nikmatnya hidup tuh Pak. Barang siapa yang meremehkan, yang merendahkan ahlihi, keluarganya, keluarga intinya, dalam hal ini adalah zaujatihi, dalam hal ini adalah istrinya, pasangan hidupnya, khasira tibal ma'isyah, dia akan hilang, dia akan rugi nikmatnya hidup tuh Pak. Itu udah puncaknya tuh Pak. Kita jauh sama istri kita jauh sama pasangan hidup kita, hancur hidup kita Pak, nggak enak hidup kita Pak. Bener gak kayak begitu Pak? Apalagi mohon maaf kita laki-laki Pak, kita laki-laki mohon maaf, ketika kita sakit, ketika kita lagi lemah, ketika kita lagi nggak berdaya Pak, maaf, yang bisa nolongin kita, yang paling dekat sama kita, siapa coba Pak? Istri kita. Kita punya anak Pak, anak kita laki-laki atau perempuan lah misalnya. Tapi ketika kita lagi nggak bisa kencing di kamar mandi, kita harus kencing di pispot segala macam. Emang kita mau kencing sama anak kita Pak? Risih kita Pak, betul apa enggak? Walaupun anak kita laki-laki. Siapa yang kita andelin Pak? Istri kita. Istri kita ternyata pada saat kita sulit, dia nanti yang ada di sebelah kita. Pada saat kita lagi di bawah, istri kita ternyata yang nolongin kita tuh Pak. Bener. Risih kita Pak, minta kerokan sama anak kita nih, Pak, Neng maaf Neng kerokin ayah Neng, nggak enak. Ujung-ujungnya tetap aja kita kalau minta kerokan ke siapa? Ke bini kita, bener Pak, paling enak gitu. Makanya itu kalau kita ngeremehin bini kita, kalau kita ngerendahin bini kita, khasirati bal ma'isyah, hidup kita sempit Pak. Hidup kita udah nggak enak, udah nggak tenang aja kita. Ya walaupun yang namanya rumah tangga sama Pak ya, saya juga cuma bisa ngomong doang. Sama saya juga kadang-kadang berantem aja. Sama di sini doang aja pintar ngomong. Di rumah mah sama, diem juga kalau dimarahin bini Pak. Lah, khalifah Rasyidin tuh Pak, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu sama suka berantem juga sama bininya. Ali tuh Pak, Sayyidina Ali, dalam riwayat itu, beliau itu sampai dipanggil sama Rasulullah, itu Abu Turab Pak. Abu Turab, Bapak tuh nggak arti Abu Turab? Abu tuh bapak, Turab itu debu. Kenapa Abu Turab? Karena dulu Ali kalau lagi berantem sama Aisyah, berantem sama Fatimah, putrinya Rasulullah, itu suka tidur di masjid. Ali itu kalau berantem suka tidur di masjid. Kan kalau masjid zaman dulu mah kagak ada ininya ya, nggak ada karpetnya, nggak ada keramiknya. Jadi semuanya beralaskan tanah, pasir. Nah Ali kalau lagi berantem sama Fatimah, itu tidurnya di pasir, tidurnya di masjid. Masjid ya belum ada tanah, belum ada karpetnya, pasir. Jadi kalau pagi-pagi subuh-subuh tuh Ali kelihatan tuh banyak debu di sini. Rasulullah sampai bilang lagi berantem loh ya. Gitu. Sehingga pada saat itu Ali itu disebut sama Rasulullah, bukan Sayyidina Ali kalau lagi berantem disebutnya Abu Turab. Ya Abu Turab, wahai bapak pasir, bapak debu. Kenapa? Lagi berantem sama bininya. Tuh Sayyidina Ali aja berantem, gimana bapak? Itu mantunya Rasulullah. Bapak siapanya Rasulullah coba? Mantunya Rasulullah aja suka berantem sama anaknya. Sama Rasulullah pernah nggak berantem sama istrinya? Pernah. Rasulullah berantem, cuma Rasulullah berantem, habis berantem damai lagi, romantis lagi, masya Allah. Rasulullah nih Pak, kalau udah habis berantem tuh Pak, main minum-minuman. Minumannya Rasulullah begini nih, ini Rasulullah nih, gelasnya Rasulullah, diminum sama Aisyah. Nih. Oh, Bismillah tuh kan begitu kan ya? Ini bekasnya Aisyah, bibirnya Aisyah, dicium lagi, diminum lagi sama Rasulullah tuh. Jadi Rasulullah itu nggak mau di bekas yang lain, maunya minumnya di bekas Rasulullah, maunya diminumnya di bekas Aisyah. Tuh, Bapak suka gitu nggak sama bini Bapak?
Bini bapak minum di sini, sengaja bibirnya bini kita dikenain ke bibir kita, boro-boro kayak begitu pak kita. Rasulullah pernah berantem nggak sama Aisyah? Pernah. Rasulullah kalau pulang malam itu dikhawatirin juga sama Aisyah. Karena Rasulullah itu sangat benci. Rasulullah itu memakruhkan, nggak demen orang yang pulang malam tapi kagak ada manfaatnya. Suatu waktu Rasulullah pernah pulang malam, Mbak. Ketika Rasulullah pulang malam, Aisyah nungguin. Ketika Rasulullah pulang, Rasulullah takut getok pintu, Pak. Takut diomelin juga ternyata sama Aisyah. Rasulullah di sini pintu, Rasulullah tidur di depan pintu, Pak. Aisyah juga sama, nungguin Rasulullah, nggak berani nyamperin Rasulullah. Kalau sekarang mah mungkin nggak berani telepon Rasulullah gitu. Kalau bini kita mah bukan lagi telepon, video call, ada di mana lu sekarang? Sama, Aisyah juga sama, tidurnya itu di belakang pintu. Jadi Rasulullah ada di depan pintu, Aisyah ada di belakang pintu. Pada saat subuh, Aisyah buka pintu, dua-duanya sama-sama kaget, Pak. Pas buka ngelihat Rasulullah, Rasulullah pun kaget ngelihat Aisyah. Tapi saat itu mereka langsung berpelukan, saling senyum berdua, Pak, gitu. Jadi mesra lagi begitu. Bapak juga kudunya kayak begitu. Nggak apa-apalah kita mah jadi macan di luar, kita jadi singa di luar, nggak apa-apa. Tapi di rumah tetap aja kita jadi kucing, begitu. Begitu nggak? Iya ya. Jadi kalau kata Rasulullah, kalau kita udah jauh sama istri kita, khasiratibal ma'isyah. Puncaknya kehidupan itu tibal ma'isyah. Bahagianya kehidupan itu ada di pasangan kita. Ya. Wallahu alam bishawab.